semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Nadila dengan NIM A23123047. Pada video kali ini saya akan membahas tentang produk soda kue pada materi laju reaksi. Adapun beberapa poin penting yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu komposisi yang terkandung pada soda kue. Kemudian kegunaan atau manfaat dari mengonsumsi soda kue. Yang ketiga ada bahaya dari mengonsumsi soda kue ini. Yang keempat ada dampak dari mengonsumsi soda kue ini juga. Karena tadi ada bahaya yang ditimbulkan dari mengonsumsi soda kue ini, maka pasti akan timbul dampak yang terjadi apabila mengonsumsi produk soda kue ini. Yang kelima ada struktur molekul pada soda kue, dan yang terakhir ada video percobaan tentang keterkaitan materi laju reaksi dengan produk soda kue ini. Namun sebelum kita membahas poin-poin penting yang tercantum dalam PPT nanti, terlebih dahulu saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang soda kue ini. Jadi, soda kue ini atau biasa yang kita sebut dengan baking soda adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan adonan kue untuk mengembangkan adonan kue ini. Ketika soda kue ini dicampur dengan bahan asam seperti cuka atau yogurt misalnya, ia melepaskan gas karbon dioksida yang membantu adonan kue ini akan mengembang. Dalam konteks ini, soda kue digunakan sebagai agen dalam larutan adonan kue. Jadi, soda kue termaksud dalam larutan saat digunakan dalam proses pembuatan kue. Soda kue atau natrium bikarbonat adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO3. Dalam penyebutannya kerap disingkat menjadi bignat. Jadi itu tadi sedikit pemaparan materi tentang soda kue ini. Dan untuk poin-poin selanjutnya semua akan tercantum dalam PPT ini. Ya, berikut penjelasan mengenai beberapa poin-poin penting yang terkandung pada produk soda kue. Adapun komposisi yang terkandung pada soda kue yaitu pertama, sebagai bahan pengembang. Bahan ini biasanya terdiri dari natrium bikarbonat atau soda kue yang berperan sebagai agen pengembang. Ketika soda kue terpapar panas, misalnya saat memasak kue, ia menghasilkan gas karbon dioksida yang membantu adonan kue mengembang dan menjadi lebih ringan. Kedua itu penstabil natrium asam pirosfosfat. Bahan ini atau natrium ini berperan sebagai penstabil dan pengatur keasaman. Ia membantu menjaga pH campuran agar sesuai dengan resep, dan juga dapat berkontribusi pada pengembangan yang baik dalam adonan kue. Yang ketiga, pati jagung. Pati jagung ini adalah bahan pengisi yang umumnya digunakan dalam soda kue. Ia membantu memberikan struktur yang lebih lembut pada kue dan berkontribusi pada kekentalan adonan. Selain itu, pati jagung juga bisa membantu menjaga kelembaban kue. Selanjutnya kita masuk pada bagian kegunaan atau manfaat dari produk soda kue. Adapun beberapa manfaat atau kegunaan dari soda kue yaitu pertama, sebagai agen pengembang. Soda kue ini mengandung natrium bikarbonat yang berperan sebagai agen pengembang dalam produk roti dan kue. Ketika dipanaskan, soda kue ini menghasilkan gas karbon dioksida. Gas ini menciptakan gelembung-gelembung kecil dalam adonan sehingga membantu kue mengembang. Ini membantu kue menjadi lebih ringan dan berongga sehingga teksturnya lebih lezat. Yang kemudian kedua, sebagai pelembut. Soda kue juga berperan sebagai pelembut ketika digunakan dengan asam, misalnya yogurt atau cuka. Dalam resep, soda kue ini membantu melembutkan struktur adonan. Hal ini membuat produk akhir menjadi lebih lembut dan empuk.
Yang ketiga ada peningkat rasa. Soda kue ini sendiri tidak memberikan rasa yang khas, tetapi jika digunakan untuk mengimbangi rasa asam dalam resep, ketika dipasangkan dengan bahan seperti asam tartar atau yogurt, soda kue membantu menjaga keseimbangan rasa sehingga makanan menjadi lebih enak. Yang keempat yaitu mengurangi bau dan rasa tidak enak. Ini berguna terutama dalam resep-resep yang menghasilkan gas berbau tak sedap seperti produk roti yang mengandung belerang. Untuk mengurangi bau dan rasa tidak enak dalam makanan, ia berperan sebagai penyangga untuk menetralkan bau dan rasa yang tidak diinginkan. Kemudian poin selanjutnya yaitu bahaya apabila mengonsumsi soda kue. Adapun bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi soda kue, yang pertama pneumonia asam. Jadi jika kita menghirup bubuk soda kue ini, Anda dapat mengalami iritasi paru-paru yang disebut pneumonia asam. Yang kedua yaitu masalah pencernaan. Konsumsi berlebihan soda kue dalam makanan atau minuman dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti gangguan asam lambung. Yang ketiga yaitu alergi. Alergi ini hanya bagi orang-orang yang mungkin alergi terhadap soda kue, meskipun ini cukup jarang. Selanjutnya yaitu pada poin dampak yang ditimbulkan akibat dari mengonsumsi soda kue. Jadi berikut beberapa dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi soda kue tersebut. Yang pertama, kenaikan berat badan. Jadi soda kue ini mengandung banyak gula dan kalori kosong yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang kemudian resiko penyakit jantung. Kandungan gula tambahan dalam soda kue dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, terutama jika dikonsumsi secara rutin. Yang ketiga, kesehatan gigi yang buruk. Asam dan gula dalam soda kue dapat merusak enamel gigi dan menyebabkan kerusakan pada gigi. Yang keempat, resiko diabetes tipe 2. Konsumsi soda kue berlebihan terkait dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2 karena kadar gula yang tinggi pada produk ini, maka akan bisa dibilang akan terjadi resiko tipe 2 atau akan menimbulkan gejala atau penyakit diabetes tipe 2. Yang kemudian kelima yaitu masalah pencernaan. Soda kue dapat mengganggu sistem pencernaan dan menyebabkan gangguan seperti reflux asam. Oleh karena itu sebaiknya kita mengonsumsi soda kue dengan bijak dalam jumlah yang terbatas agar dapat menjaga kesehatan Anda. Dan yang kemudian kelima yaitu struktur molekul pada produk soda kue. Jadi berikut adalah struktur molekul yang tercantum pada soda kue, yaitu NaHCO3. Berikut struktur molekulnya seperti yang terdapat atau tercantum pada PPT berikut. Ya, baik. Jadi tadi itu saya sudah memaparkan tentang komposisi, manfaat atau kegunaan dari soda kue, bahaya, dampak, serta struktur molekul dari produk tersebut. Dan saya juga sudah menjelaskan poin-poin penting yang sudah tercantum dalam PPT. Kemudian di sini saya akan melakukan video percobaan ya untuk mengaitkan materi laju reaksi dengan produk soda kue ini. Sebelum saya melakukan video percobaan di sini, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pengertian dari laju reaksi. Laju reaksi kimia ini adalah ukuran seberapa cepat atau lambat suatu reaksi kimia ini berlangsung. Ini mengukur perubahan konsentrasi reaktan atau pembentukan
produk dalam interval waktu tertentu. Laju reaksi dapat dihitung dengan mengamati perubahan konsentrasi reaktan atau produk seiring berjalannya waktu. Laju reaksi bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, katalisator, dan faktor lain yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi tersebut. Tujuan saya melakukan video percobaan yaitu untuk mengetahui hasil reaksi yang terjadi antara asam asetat atau cuka dengan rumus CH3COOH dengan soda kue NaCO3. Ya, pada video kali ini saya akan melakukan video percobaan. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada 2 botol aqua dengan ukuran yang sama. Kemudian ada soda kue sebagai bahan utama, kemudian cuka juga sebagai bahan utama. Yang ketiga itu ada gelas takaran. Dan yang di mangkok ini ada soda kue yang sudah saya sajikan di dalam mangkok ini. Ada juga balon. Jadi langsung saja kita masuk pada video percobaan. Di sini terlebih dahulu saya mengukur atau memasukkan cuka ini ke dalam gelas takaran dengan takaran atau ukuran 10 ml. Jadi di sini saya masukkan ke dalam botol pertama. Di sini saya akan menakar cuka ini dengan ukuran yang sama atau dengan takaran yang sama untuk dimasukkan ke dalam 2 botol ini. Selanjutnya saya akan mengukur lagi untuk dimasukkan ke dalam botol kedua. Ya, terisi takarannya sama-sama 10 ml. Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan soda kue ke dalam balon. Di sini saya memasukkan takaran soda kue dengan takaran yang berbeda. Di sini saya memasukkan soda kue pada balon yang pertama, yaitu dengan ukuran 2 sendok. 1 sendok. Sendok lagi, jadi 2 sendok ya. Kemudian balonnya tadi sudah terisi dengan soda kue. Selanjutnya kita tutup balon tersebut ke dalam botol yang sudah berisi takaran cuka. Kita copot dulu guys. Jadi ini botol pertama. Di sini sudah terlihat saya sudah menutup botolnya dengan balon seperti ini yang berisikan soda kue. Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan lagi soda kue ke dalam balon selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan soda kue dengan takaran 1 sendok. Ya,
Jadi di sini ada perbedaan antara takaran soda kue yang akan dimasukkan ke dalam kedua botol ini. Jadi tadi botol pertama berisikan takaran soda kue 2 sendok makan. Kemudian botol kedua berisikan takaran balon yang berisi soda kue dengan takaran 1 sendok soda kue. Jadi kita tutup kembali botolnya seperti ini. Kita singkirkan dulu semua botolnya. Setelah itu kita lihat apa yang terjadi ketika kita menuangkan soda kue ke dalam botol yang berisikan garam. Iya, sudah terlihat perbedaannya. Di sini tadi soda kue yang berisikan takaran 2 sendok ini sudah menghasilkan atau meniup balon dengan lebih besar daripada takaran soda kue yang hanya berisikan 1 sendok makan soda kue. Jadi makin membesar ya teman-teman, makin membesar balonnya.